tahun berdirinya TPA sebenarnya sebelumnya pengajian kecil-kecilan. Dia belum berbentuk TPA. Lalu di masa Ustadz Ridwan, apa namanya? Ridwan Sanusi. Ridwan Sanusi. Tahun 94 barulah terbentuk menjadi sebuah lembaga TPA. Ya, lembaga TPA dan dinamakan terus saja lah TPA Al-Azhar ya. 94 berarti sudah berapa tahun? 28 tahun. Tapi dulu masih di bawah. Tahun berapa naik sudah ke atas? 2019 baru naik ke lantai 2. Karena dulu lantai 2 ini untuk sholat. Lantai 1 untuk mengaji. Jadi lantai 2 untuk sholat. Lalu setelah gempa berubahlah ke lantai 1 untuk sholat, lantai 2 untuk mengaji. 2018 ya. Tahfiz ini baru berdiri 2021 Desember untuk tahfiz sendiri. Kenapa kita buat tahfiz? Karena harapan kita anak-anak ini ada yang keluar dari kota Gunung Story ini sudah hafal Quran, tidak disepelekan. Ya. Jadi bagaimana sih caranya anak-anak itu kan mustahil sih anak-anak itu bisa menghafal. Maka itulah gunanya audio. Karena sebenarnya anak-anak itu lebih cepat dia mendengarkan daripada dia membaca. Maka terus diputar. Satu ayat itu kita cari yang metode ummi namanya. Satu ayat pengulangan 10 kali, pengulangan 20 kali. Satu ayat aja 20 kali diulang, hafal nggak dia? Hafal. 5 ayat. Minimal satu hari itu 5 ayat. 5 ayat yang diulang sebanyak 20 kali, berarti 100 kali. Itu pasti hafal. Tidak mungkin tidak hafal. Karena kekuatan anak-anak itu adalah pendengaran. Walaupun dia tidak pandai baca, dia pasti hafal. Karena yang paling pertama anak-anak itu belajar adalah pendengaran. Maka anak-anak itu kalau tidak dibantu dengan audio, mustahil hafal. Mustahil hafal. Lalu kita juga punya kasih hadiah itu sebagai penambah semangat, apresiasi. Itu yang mungkin jadi koreksi bagi seluruh TPA, apresiasi. Anak-anak itu kalau selesai dari Iqra dikasih hadiah. Biar dia semangat, biar dia merasa hasilnya itu ada. Maka anak-anak kami di sini satu surat itu satu hadiah. Karena kebetulan kita punya uang administrasi. Memang agak besar 50.000. Administrasi itulah gunanya untuk membeli perlengkapan, meja, kipas angin, beli hadiah, yang terutama beli hadiah, beli rapor. Rapor ini dari uang administrasi. Jadi kalau ditanya, Ustadz untuk apa uang administrasi? Itulah untuk administrasinya. Sedangkan uang kita untuk gaji guru itu dari donatur. Donatur kita sekitar 60 orang lebih. Ya, 60 orang lebih. Kalau untuk iuran anak-anak bervariasi. Kalau yang murid lama 25.000. Kalau murid baru sekarang 50.000. Kalau mau masuk 50.000. Karena kita mau memperbaiki sistemnya. Jadi apa sih keunggulan, mungkin ditanya keunggulan dari TPA Al-Azhar? Anak-anak umur kelas 2 SD, kelas 3 SD sudah hafal. Target kita, cita-cita kita itu anak itu 1 tahun itu 1 juz. Dan kita punya harapan kita mau buat lomba tahfiz khusus di Kota Gunung Story ini. Kita lah pelopornya. Itu harapan kita pelopornya. Biar anak-anak di Gunung Story ini ada minatnya untuk menghafal Quran. Kenapa kita tidak khatam seperti Al-Furqan? Mungkin seperti TPA-TPA yang lain. Khatam itu cenderung kepada anak-anak tidak lagi mau baca Quran. Ketika dia khatam, dia nggak lagi mau baca Quran. Karena mindsetnya dia sudah khatam. Sedangkan Al-Quran itu nggak lengket dalam jiwanya. Tapi kalau lengket dalam jiwanya, maka ketika imamnya baca misalnya amma yatasalun, dia sudah ingat di memorinya.
Jadi itulah kita gunakan metode tahfiz ini, dan kita gunakan Al-Qur'annya besar. Ini khusus karena biar mudah anak-anak itu menghafal dan ringan dibawanya. Maka dalam mindsetnya itu sedikit. Arti, kalau kalian bawa Al-Quran besar itu apa mindset kalian? Banyak kali ya. Nah, maka kalau yang ringan itu mindset dia sedikitnya. Nah, jadi kita kalau ketika menghafalkan anak itu harus melihat psikologisnya, mindset anak-anak itu harus dirubah sehingga dia berpikir menghafal itu enak, menghafal itu nggak sulit. Ketika dikasih hadiah dia menghafal sendiri. Mungkin kalian sudah melihat. Jadi ketika dari gurunya baru ke saya. Kenapa tidak semua gurunya standar? Dan kita bantu. Kita tidak menyalahkan. Di sini sama Ustadz nggak ada saling menyalahkan, enggak, saling membantu. Maka di sini nggak ada istilahnya nggak ada guru. Kalau nggak ada yang nggak masuk, misalnya satu gurunya nggak masuk, saya yang turun. Maka di sini nggak ada istilah kepala. Di sini sama-sama membantu. Bagaimana anak-anak itu sukses. Siapapun yang tidak masuk, saya lempar ke guru yang lain sehingga tidak ada mindset anak-anak itu tidak ada guru. Nanti laporannya kepada orang tua, nggak ada guru, saya yang turun. Maka walaupun saya nggak mengajar, tapi saya jobnya itu luar biasa. Satu terima setoran, gantikan guru. Saya juga yang mengatur guru yang tidak ada, anak-anak yang tidak ada. Saya yang juga murojaah, saya juga. Maka disitulah kepala TPA itu, harapan kita kepala TPA itu bukan kepala, tapi sama-sama membantu. Niat kita itu bagaimana anak-anak itu sukses. Jangan ada di antara kita itu, oh ini kepala. Enggak, kita sama-sama kerja. Ketika sama-sama kerja, sama-sama berhasil. Dan kalau berhasil ini bukan saya yang dilihat, guru-gurunya. Maka kita juga mau mengangkat nama-nama guru. Wibawa guru itu harus sama. Guru itu harus dihormati. Kalau di sini nggak ada istilahnya berantem. Berantem keluarkan. Nggak ada sama saya berantem. Berantem keluarkan. Minimal foto. Kemarin saya suruh Ustaz Fitri foto. Kenapa difoto? Kalau dipukul dia nanti mengadu. Maka kalau di foto itu psikologisnya yang kita hantam. Dia merasa, oh udah ada bukti bahwasanya saya sudah berantem. Dan kemarin nggak saya pukul pun dia nangis, ketakutan karena kita ancam bahwasanya kita keluarkan. Kita punya bukti. Nah, maka anak-anak zaman sekarang nggak bisa main pukul, main video, main foto. Sehingga yang ditekan adalah mentalnya. Untuk apa video foto itu? Kita upload. Kalau dia macam-macam kita upload ke orang tuanya. Ini loh buktinya dia berantem. Maka itulah harapan kami di Tahfiz Al-Azhar ini. Maka di sini nggak ada, sama semuanya. Maka nggak ada meja di sini. Meja gurunya sama, duduknya sama. Sama-sama kita mau membangun tahfiz. Anak-anak ini berhasil. Kalau anak-anak ini berhasil, kita yang bahagia. Karena Ustadz pengen anak-anak ini yang berhasil. Ada yang sekarang kan Ustadzah Putri kita minta untuk ngajar tilawah biar anak-anak ini bisa juga bagus suaranya. Jadi itulah TPA Al-Azhar dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka kemarin saya bilang TPA Al-Azhar itu kalau mau datang kemari 3 hari, bukan dia TPA biasa. Walaupun dilihat orang, wah TPA Al-Azhar, tidak. Sistemnya kita harus profesional, semua profesional. Maka seluruh yang masuk anak-anak kemari adalah yang harus kita seleksi. Minimal kita tahu bacaannya. Dan minimal kita kasih tahu sama orang tuanya, ini kekurangannya. Sehingga nanti ketika anak itu berhasil, kita kasih tahu ini keberhasilannya. Tapi ketika dia kurang, maka kita kasih tahu ini kekurangannya dari awal. Jadi intinya adalah orang tua harus ikhlas dan harus komunikasi sama kita. Maka setiap guru ini punya grup tersendiri. Apapun permasalahan anaknya sama gurunya, bukan sama saya. Jadi setiap guru itu punya grup masing-masing. Satu guru 7-8. Jadi laporan itu ke guru masing-masing baru ke saya. Tidak dibuat dalam satu grup besar. Kenapa? Kalau satu grup besar, maka makin banyak permasalahannya. Permasalahan yang di sini tidak selesai, permasalahan di sini makin banyak. Oke, itu Ustaz buat grup itu dengan segala sistemnya, dengan segala misi kita,
harapan kita, dan Ustadz juga selalu mengatakan ketika kita punya niat lillahi ta'ala, jangan pernah dengarkan kata-kata orang. Sudah, jalankan saja, nanti Allah yang kasih bukti. Maka kita berbicara hasil, tidak berbicara dengan kita balas. Kita misalnya ada orang mengatakan TP Al-Azhar itu kok begini. Tidak, nggak usah kita jawab. Kita jawabnya dengan hasilnya, dengan buktinya. Maka itulah yang kita harapkan. Mungkin yang kemarin apa sih prestasinya? Kalau prestasi saya belum tahu, karena ini masih belum. Tapi insya Allah kedepannya mudah-mudahan nanti prestasinya lebih baik daripada yang lain. Mungkin itu. Ada lagi? Ya. Semester. Iya, makanya kita gunakan semester. Apa gunanya rapor ini? Sebagian mungkin ada rapor, sebagian TPA ada, Ustaz dengar. Tapi TPA Al-Azhar ini mau profesional. Karena harapan kita TPA Al-Azhar ini namanya madrasah. Maka ini seperti madrasah. Maka seperti kalian kemarin mau MDTA. Nah, itu seperti MDTA. Harapan kami nanti madrasah Islamiyah ini ke depannya bukan hanya Quran. Belajar bahasa Arab, belajar tajwid, belajar tilawah, sehingga baik anak-anaknya. Namun untuk fokus pertama kami masih fokus kepada tahfiznya. Sehingga kalau sudah nanti stabil, kita lihat kestabilannya. Kalau sudah stabil, nanti anak-anak itu sudah pandai menghafal, maka kita masuk kepada program bahasa Arab. Nah, itu program-program kita. Itu semua kita harapkan bukan mencari nama ya. Ustaz tidak mau mengatakan TPA Al-Azhar itu paling bagus. Enggak. Kita mau TPA itu standarnya hampir sama dengan TPA Al-Azhar. Sehingga anak-anak yang di Gunung Story ini berhasil, sama-sama berhasil, bukan saingan ya. Kan kadang orang bersaing, bagaimana menghancurkan? Itu kalau persaingan tidak. Kita kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sama-sama. Kalau bisa misalnya Al-Furqan mau meneliti kemari, silakan, tidak ada masalah. Bukan harus kita jangan. Ini metode kami, enggak, silakan. Karena kita mau sama-sama muslim itu sama-sama berhasil. Kadang-kadang mindset kalau lomba itu bagaimana menghancurkan, bagaimana menfitnahnya. Tidak. TPA, bagaimana TPA Al-Azhar itu hancur, dibuatlah fitnah. Kan seperti itu. Maka kita enggak mau. TPA itu dengan segala kekurangannya sama-sama kita membantu. Sama-sama kita membangun. Kita di NIAS ini sudah sedikit. Berapa persen kita di NIAS ini? Kalau kita sama-sama berantem, hancur. Maka laporan ini sebagai tanggung jawab sebab kami kepada orang tua, dan orang tua juga tahu pencapaian anaknya. Bagaimana anaknya itu hadir atau tidak, bagaimana anaknya itu adabnya. Karena yang di sini yang diutamakan itu adab. Tidak memandang anak siapa, yang penting adabnya harus bagus. Mungkin kalian lihat anak-anak di sini kalau sholat nggak ada yang ribut. Ya, karena kami di sini agak keras. Mau anak siapapun, karena kepintaran itu bagi saya nomor 2. Nomor 1 itu adab. Kalau sudah adabnya bagus, semua ilmu yang kami turunkan itu cepat masuk. Ada lagi? Buku yang atfaluna itu biasanya untuk anak tingkat Iqra. Tapi dia di sini nggak pakai Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, 4, 5. Kenapa kita nggak pakai Iqra? Iqra itu cenderung membuat anak-anak malas baca Quran. Kalau yang standar dia pintar, dia nggak suka pakai Iqra. Karena Iqra itu kalau dia Iqra 2, Iqra 3, biasanya kalau Iqra 3 mandek, dia turun ke Iqra 2. Ya kan? Iqra 4 mandek, turun Iqra 3. Psikologisnya dia nggak mau ngaji lagi. Kenapa nggak mau ngaji? Diturunkan terus. Padahal yang salah adalah metode kita. Maka metode kita perbarui. Di Gunung Story ini metode kita perbarui. Kalau metodenya cepat, kenapa tidak? Karena anak-anak di Medan itu 6 bulan selesai Quran.
umur 5 tahun 2 juz. Kalau Ustaz tadi katakan kelas 2 masih 6, itu masih di bawah itu. Kalau di Medan tuh 2 juz kelas 5 tahun ya. Umur 5 tahun. Bayangkan. Kenapa? Karena mereka mengerti anak-anak itu cepat hafalannya daripada kita. Lebih cepat. Memang butuh proses kalau anak-anaknya. Sabar guru-gurunya. Tapi luar biasa anak-anak itu. Maka para imam, para ulama itu 7 tahun sudah hafiz Quran. 7 tahun. Dengan begitu kepintarannya itu di atas rata-rata. Biasa kalau anak-anak sudah hafal Quran itu kita kasih apapun dia cepat dia menghafal. Karena yang paling utama ketika menghafal itu adalah fokusnya. Ketika dia fokus dia cepat menghafal. Jadi buku itu adalah salah satu penunjang. Masih banyak sebenarnya metodenya. Kalau anak itu tidak bisa maka pakai metode kartu. Kami di sini belum pakai ada kartu. Kartu itu untuk membantu anak-anak untuk bisa lebih cepat dalam dalam membaca. Jadi anak-anak itu diharapkan jangan sampai dia 1 tahun baru selesai baca Quran. Kalau bisa setengah tahun udah bisa baca Quran. Bahkan ada metode itu dari Pak Dalimunte itu 2 minggu baca Quran. Anak umur 3-4 tahun itu dipres 2 minggu bisa baca Quran. Pasti bisa. Bayangkan kita yang pakai Iqra sampai berapa tahun? Sampai 2 tahun, 3 tahun. Habis masa itu yang disebut dalam Islam masa keemasannya. Masa cepat menghafal itu habis. Sehingga dia masuk SMP baru baca Quran. Sehingga ketika disuruh menghafal Quran, dia berat. Tapi kalau anak-anak ini sambil main kelereng pun bisa dia. Ya, gitu. Ada lagi? Jadi kalau pencapaian mudah-mudahan nanti harapan kami di sini insya Allah kami akan membuat lomba tahfiz. Itu cita-cita kami, lomba tahfiz. Kitalah pelopornya. Biar anak-anak itu cinta dengan Quran, anak-anak itu mau menghafal Quran. Karena kalau tidak menghafal Quran orang muslim itu luar biasa salah. Karena orang-orang Yahudi itu baca Quran. Jadi kita yang punya Al-Quran itu kita hafal. Karena mindset kita selama ini menghafal Quran itu berat, susah. Itu mindset kita. Kenapa kita tidak mempermudah? Maka itulah gunanya audio saya bilang. Ininya. Jadi anak-anak itu seperti yang saya tadi berhentikan. Zalika yaumul haq. Itu yang suka kali di situ. Ada kesenangan sama dia karena ada haq. Ada lagi mata allakum walian amikum. Itu dia ketika dia mendapatkan kesenangan dalam hati dia pasti hafal. Ya. Jadi anak-anak itu umur yang cepat tuh 2, kelas 2, kelas 3 itu sudah hafalannya luar biasa. Tapi walaupun begitu mungkin ada kekurangan kami. Tapi selalu saya katakan kami saling menutupi. Tidak ada istilahnya siapa yang paling hebat di sini. Tidak ada yang paling pintar di sini. Kalau bisa sama-sama anak-anak itu berhasil, sama-sama kita menikmatin anak-anak itu. Anak nanti dibilang anak nias, hafiz Quran juz 30, keluar dari sini juz 30, minimal juz 30. Karena saya sebagai guru min ya, saya guru min. Walaupun saya dosen, saya guru min. Saya tidak mendapatkan anak-anak itu ketika tamat dari min itu hafal 100 juz. Tidak. Apa yang saya dapatkan? Anak-anak itu nggak bisa baca Quran. Makanya saya sedih. Bahkan saya mendapatkan anak itu kelas 5 SD tidak bisa baca Quran. Pernah dapatkan seperti itu? Karena itu yang saya sedih. Saya pernah nanya, kelas berapa nak? Kelas 5 Ustaz. Bisa baca Quran? Enggak Ustaz, masih Iqra 3 katanya. Masih Iqra 4. Jadi kapan dia menghafal Quran? Jadi hal-hal seperti itu yang saya pengen berantas. Walaupun dibilang orang kok mahal kali bukunya. Kalau mengatakan kok mahal bukunya, begini teorinya. Kalian mau ke Medan, mana mau naik kapal atau naik pesawat? Kalau naik pesawat mahal tapi cepat sampai. Kalau naik kapal sampai murah, sampai lama nyampe. Mana mau? Mau naik pesawat atau naik kapal? Maka kami di sini pilih naik pesawat. Dengan 85.000 itu kami naik pesawat. Kami sampai. Ketika kami sampai, kami bisa mengerjakan yang lain.
Sedangkan yang naik kapal ketika dia sampai ke Medan, dia masih istirahat. Kenapa istirahat? Capek. Sedangkan kami sudah maju ke depan, dia masih merangkak. Nah, jadi itulah kenapa kami pakai metode itu, dan alhamdulillah ada donaturnya. Maka metode itu pelan-pelan kalau dipelajari, metode Al-Faluna insyaallah bisa dipakai untuk anak umur 3 tahun. Karena di rumah Ustadz itu 3 tahun, anak TK sama Ustadz itu di rumah sudah saya masukkan Al-Quran, TK sudah bisa Quran. Jadi itulah kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan nanti apa yang kalian lihat di sini minimal bisa kalian manfaatkan dan membuka wawasan kalian bahwasanya TPA itu Muslim, TPA Muslim saya katakan harus profesional. Jangan seperti TPA kampung. Tahu TPA kampung kan? Datang tak datang, kata orang tuanya ikhlas, ya kan? Ketika dia katakan ikhlas, maka orang tuanya tidak peduli dengan guru ngajinya. Ketika guru ngajinya tidak dipedulikan, maka dia tidak ikhlas. Ketika dia tidak ikhlas, ilmu itu tidak akan sampai. Maka di sini Ustadz, kalau ada orang tua tidak mau bayar, saya keluarkan. Siapapun saya keluar Pak. Itu Bapak tidak menghargai kami, waktu kami, pikiran kami, dengan segala yang kami berikan pada anak Bapak. Bapak tidak menghargai kami, keluar aja Pak. Banyak TPA yang gratis di sana. Tapi kalau di sini hargai kami. 25.000, 55.000, 50.000 itu sekali makan. Sedangkan kalau kita beli martabak, beli kue, lebih daripada itu. Maka jangan hargai agama dengan harga yang segitu. Jadi kalau dibilang orang 50.000 besar, seberapa sih besar? Cobalah Bapak makan satu hari, berapa Bapak keluarkan. Maka harapan Ustadz, kalau kalian nanti sudah punya TPA sendiri, profesional. Ketika kalian profesional, orang menghargai. Ketika kita tidak profesional, orang tidak menghargai kita. Walaupun kalian dikatakan keras, dikatakan tegas, selalu ingat, Ustaz katakannya, kalau kalian punya tujuan, punya target, jangan pernah dengarkan kata orang. Jalankan saja. Buktikan dengan hasil. Jangan buktikan dengan omongan. Karena omongan itu tidak akan selesai. Tapi kalau kalian buat ini hasilnya, maka semua orang akan diam. Sama seperti Anies Baswedan kalau kalian lihat. Orang mencaci, memaki, tetapi dia membuktikan dengan hasil. Ini hasilnya. Orang diam. Sama, itu saya juga sudah alami di saya mengajarkan bahasa Arab. Kata orang, gila Ustaz itu. Gimana anak-anak diajarkan bahasa Arab? Saya bilang, saya tidak mau ngomong, saya buktikan. Anak-anak itu betul-betul bisa bahasa Arab. Semua orang diam.